Halo, Cancer, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading untuk energi asmara kamu di sisa akhir tahun 2023 ya. Jadi energinya bisa dimulai dari September, November, Desember gitu. Dan ingat ini general reading, tidak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Cancer. Ambil saja dari segi nilai positifnya dan buang selebihnya ya. Kalau ini resonate energi kamu sendiri, kamu bisa buat personal reading atau konsultasi pribadi. Kontaknya bisa lihat di keterangan profil ya atau di bawah video ini. Dan kalau suaranya kurang keras jangan lupa pakai earphone. Oke, sekarang kita akan lihat energi asmara kamu di sisa akhir tahun 2023 untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Cancer. Kita akan tarik 3 kartu di sini untuk oracle-nya Cancer. Di sini ada Release Your Ex, ada Give Your Relationship a Chance, kemudian ada Calling in Your Soulmate. Oke, di sini ada Free Yourself. Oke. Aku ngeliat di sini seperti mungkin ada seseorang di sini yang energinya sepertinya belum bisa move on dari kamu ya. Belum bisa move on dari kamu dan saat ini mungkin kamu dengan dia lagi sedang tidak ada komunikasi. Bisa komunikasinya kamu blokir atau memang kamu putusin gitu ya. Tapi orang ini sulit move on. Ya, dan give your relationship a chance itu kayak seperti dia ingin diberi kesempatan lagi gitu. Jadi posisi kamu dan dia saat ini aku ngerasa sih sudah berpisah ya atau berjauhan, karena aku ngerasa dengan adanya Release Your Ex itu kayak dia mencoba untuk melupakan kamu, dia berusaha untuk move on dari kamu tapi nggak bisa ya. Dan juga ada ego di sini yang aku rasain ya, karena ketika dia tahu perasaan dia ke kamu itu masih ada, itu dia berusaha move on, bukan berusaha untuk kembali ke kamu, karena ada ego, ada gengsi gitu ya. Jadi kayak hati dan perasaan dia itu nggak sejalan gitu, dia coba denial terus tentang perasaannya ya. Dan dia sedang lagi berdoa di sini ya, karena mungkin ada situasi di mana dia nggak yakin gitu ya, nggak yakin kalau misalkan kembali ke kamu mau menerima dia gitu. Makanya mau nggak mau dia harus move on dari kamu, istilahnya kayak seperti itu. Tapi di satu sisi di sini dia berharap, berdoa bisa kembali lagi sama kamu ataupun kamu mau menghubungi dia dulu gitu. Dia ingin diberi kesempatan ya, dia ingin hubungan ini tuh masih tetap berjalan gitu, belum benar-benar putus, istilahnya kayak gitu. Coba kita lihat lagi dari kartu tarotnya seperti apa. Ini sepertinya sudah ya ex ya, mantan. Bisa ini sudah mantan atau hubungan kamu lagi sedang jeda aja, kayak ngegantung, bisa aja ya. Coba kita lihat dulu. Cancer. Aku lihat di sini kamu pun juga masih mengharapkan orang ini ya sebenarnya. Cuman kayak kamu dan dia tuh kayak masih ego, masih gengsi gitu. Kamu maunya dia yang ngubungin kamu gitu. Sedangkan dia juga gitu, maunya kamu gitu loh. Makanya di sini hanya bisa berdoa saja gitu. Nine of Cups tuh kan di sini masih berharap tapi nggak mau effort. Di sini mencoba untuk move on gitu. Padahal masih berharap di sini. Dah, manipulasi kan betul di sini. Coba membohongi diri sendiri, dan Page of Pentacles ini ingin bertemu atau menghubungi kamu ya, tuh kan di sini ada Two of Cups. Kalian ini ada soulmate ya, koneksi soulmate di sini. Ya ngebatasin diri di sini. Ada yang beberapa seperti yang gue bilang tadi mungkin kok diblokir gitu, tapi kalaupun di sini sudah blokirannya dibuka ya tetap aja ya nggak ada effort gitu. Ada Cancer, Pisces, Scorpio di sini. Ada Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Ya, tapi ini bisa hanya energi saja. Kalau ada zodiak, tapi sepertinya semua zodiak ada kan ya? Semua zodiak ada di sini. Oke. Ya, yang aku lihat seperti tadi yang aku bilang ya, seseorang itu sebenarnya masih berharap sama kamu ya, dan kamu di sini mungkin berjuang untuk
meninggalkan dia ya, melepaskan energi dari dia gitu. Kamu pun juga berusaha move on tapi sepertinya kayak sulit gitu. Ya, kamu kecewa dengan dia gitu ya. Karena terlihat seolah-olah dia tuh cuekin kamu gitu ya, mengasingkan kamu atau mengacuhkan kamu gitu, kayak seolah-olah nggak peduli sama perasaan kamu gitu ya. Seperti itu. Dan dia saat ini lagi sedang konflik batin ya, konflik perasaan gitu ya. Dia berusaha untuk move on dari kamu dan mungkin dia lagi sedang ngumpul-ngumpul gitu ya dengan teman-temannya, minum-minum, kemudian kalaupun ada two of cups, ada seseorang, mungkin ini hanya kayak bertemu gitu ya, di tempat-tempat dia mungkin nongkrong dengan teman-temannya, kayak mungkin ya di pub gitu ya, ataupun ya di tempat-tempat yang seperti itulah ya, tempat minum gitu kan, itu kan mesti banyak apa ya, ladies gitu ya, yang kayaknya juga cari-cari pacar gitu ya. Tapi ini kayak aku lihatnya sih lebih ke kayak mungkin dia ngobrol gitu, udah balik lagi dia sendiri gitu, lain kayak gitu loh. Karena aku ngeliat di sini orangnya ada six of cups ya, dia tetap merasa tidak bahagia gitu loh, meskipun di sini mungkin kayak dikelilingi banyak wanita ataupun dia dikelilingi banyak teman-temannya gitu ya, tapi di sini dia tetap ngerasa kayak sendiri gitu ya, kayak ngerasa nggak bahagia gitu loh. Di luarnya aja dia terlihat bahagia gitu loh ya. Mungkin awalnya sih dia ngerasa ketika kamu pergi dia akan bisa cari yang lain gitu ya, dia akan bisa happy gitu, tapi ternyata happynya dia tuh di luarnya aja gitu loh, perasaan dia kosong gitu loh. Dia nggak merasa bener-bener bahagia yang ternampak seperti yang dia nampakkan dari luar gitu, seperti itu. Dan ketika di sini mungkin dia tahu ya, dia sadar lingkungan dia itu orang-orang yang toksik itu kayak, atau tidak memberikan pengaruh yang baik gitu istilahnya, itu dia mencoba untuk meninggalkan juga. Dan terlihat di sini seperti memang ada penipuan gitu ya, seperti itu. Bisa dia memang dia yang menipu dirinya sendiri, memanipulasi dirinya sendiri gitu. Atau di sini kalau sebelumnya kamu ditinggalkan karena seseorang yang lain, mungkin seseorang ini kayak, atau teman-temannya juga sama ya, bisa temannya atau bisa orang-orang yang dekat dengan dia lah, katakanlah seperti itu kayak juga memanfaatkan dia gitu ya, menipu dia gitu. Makanya kayak dia merasa nggak nyaman di lingkungan seperti itu gitu, yang aku lihat di sini ya. Jadi kayak oke, ternyata dia ngerasa teman-teman mereka semua itu palsu gitu loh. Mungkin di depannya dia kayak baik gitu ya, kayak bujuk-bujuk dia gitu ya, biar melupakan kamu, cari yang lain aja lah gitu. Tapi ternyata sebenarnya ini kayak apa ya, kayak sama kayak dia itu, pokoknya ada sesuatu yang dia sadari di sini ya, kayak seperti seharusnya dia prioritaskan kamu gitu loh, seharusnya dia pentingin kamu gitu loh, istilahnya kayak gitu. Karena bagaimanapun, terutama jika kamu dan dia sudah pasangan ya gitu, atau sudah lama bersama gitu, itu seharusnya dia prioritaskan kamu gitu loh ya, bukan teman-temannya, katakanlah seperti itu, bukan lingkungan dia yang seperti itu gitu ya, sehingga membuat kamu harus pergi meninggalkan dia, istilahnya kayak gitu. Karena itu dia baru menyadari gitu loh, baru menyadari bahwa seharusnya dia pentingin kamu gitu loh ya, prioritaskan kamu, terutama jika kamu yang sudah diberi komitmen di sini ya gitu, kayak hubungannya dengan kamu itu sudah diberi komitmen, istilahnya kayak gitu ya. Kayak mungkin kalian sudah tunangan gitu ya, atau untuk beberapa di sini menikah gitu, atau akan menikah, istilahnya kayak gitu, udah sepakat itu gitu loh. Tapi karena mungkin dia belum bisa meninggalkan kebiasaan lama dia gitu ya, untuk sebelumnya, disitulah mungkin kalian sering terjadi pertengkaran gitu ya. Apalagi di sini kayak dia masih dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dia ya, kayak pertemanan dia, pergaulan dia dan sebagainya gitu ya. Tapi ketika kamu dan dia sudah berpisah, atau ada jarak, atau ada masalah, kamu nggak lagi sama dia, itu baru kayak dia menyadari gitu loh ya. Makanya dia meninggalkan ya circle-nya dia, terutama di sini kalau dia juga dimanfaatkan, juga ditipu gitu loh. Tapi nggak tahu ini dalam konteks apa, bisa di percintaan bisa, atau bisa memang teman-temannya dia tuh hanya memanfaatkan dia juga bisa gitu ya.
Dan di sini sehingga dia ingin mencoba lagi ya, kembali sama kamu, bertemu sama kamu face to face. Di sini dia ingin ngomong sama kamu jujur, terbuka gitu ya. Seperti itu. Dia ini sebenarnya sangat mencintai kamu ya, sangat-sangat mencintai kamu. Ada koneksi soulmate. Kamu pun juga merasakan hal yang sama seperti yang dia rasakan gitu. Ya hanya saja mungkin dia ini masih itu loh ya, dia masih belum bisa melepaskan energi dia ya, atau kebiasaan lama dia gitu loh, gitu ya. Di sini ada perjuangan dia ya, mungkin dia akan membuka lagi komunikasi kalau misalkan ini diblokir gitu ya. Ten of Swords ya, ada rasa kecewa atau memang pengkhianatan di sini ya. Ten of Cups tuh kan, mungkin ada yang beberapa di antara kamu di sini memang sudah ada pernikahan gitu ya, komitmen lagi di sini, atau paling tidak ya mungkin kalian sudah pernah bahagia bersama lah ya, kayak sama, kayak apa ya, punya impian gitu loh, katakanlah punya impian, kayak mungkin kalian ingin menikah, ingin punya anak, ingin berumah tangga, istilahnya kayak seperti itu gitu. Tapi karena ada hal-hal seperti ini, jadi kayak seperti harapan kamu dengan dia itu kayak kandas gitu loh ya, seperti itu ya. Tapi di sini ada harapan dia atau keinginan dia untuk bertemu lagi sama kamu ya. Kalau kamu masih menginginkan dia, masih menunggu dia, bawa saja dalam doa kamu ya, biar secepatnya dia di post gitu ya. Apa, secepatnya dia menghubungi kamu lagi gitu istilahnya ya, atau kembali sama kamu. Karena di sini aku ngeliat kamu dan dia itu soulmate ya, kamu dan dia itu punya energi yang sama gitu loh, saling mengharapkan. Dan di sini kayak mungkin udah lama nggak bersama, atau mungkin udah lama saling diem, itu kayak perasaan kalian dua-duanya ini kayak saling kangen, saling rindu gitu loh. Cuman kayak ada ego di sini ya, gitu. Seperti ini loh, seperti Seven of Swords ini kayak manipulatif gitu ya, kayak menipu ya, ngebohongin diri sendiri gitu ya, kayak seolah-olah kita nggak butuh, seolah kita nggak penting gitu ya, padahal hati kita di sini, hati kamu dan dia ya, hati kamu dan dia ini sama gitu, pengen bertemu, pengen bersatu gitu ya, istilahnya seperti itu. Tapi pikiran kamu di sini kayak seperti enggak deh kayak gitu loh ya, seperti itu. Enggak deh, aku mau pergi aja gitu, kayak istilahnya kayak apa ya, kayak ada pikiran-pikiran negatif gitu loh. Kayak ada di mana dia juga ngerasa ketika dia bertemu dengan kamu, jangan-jangan kamu sudah bertemu dengan yang lain gitu loh ya, kamu nolak dia, kamu sudah bertemu dengan orang yang lebih tepat gitu. Makanya di sini kayak dia stres gitu loh, karena ada pikiran negatif dia juga gitu loh, seperti itu. Makanya dia berusaha untuk move on gitu, karena dia nggak tahu kenyataannya seperti apa, yang ada di pikirannya dia tuh seperti itu gitu loh ya. Makanya seperti enggak deh, nggak mungkin kembali gitu ya, padahal ada keinginan dia untuk di sini. Bahkan dia juga berdoa di sini ya, berharap bisa ketemu sama kamu lagi gitu, bisa bersama kamu lagi, atau kamu mau menghubungi dia gitu istilahnya ya, seperti itu. Kalau misalkan memang ini resonate buat kamu ya, tolong kamu itu maafkan dia gitu ya, maafkan dia, karena aku rasa di sini di kamunya juga kayak ada energi masih kesel di sini, defensif gitu ya. Kamu ngebatasin diri, seolah-olah nolak dia, seolah-olah nggak mau sama dia lagi, padahal perasaan kamu juga dalam sama dia gitu. Karena kamu mungkin teringat kesalahan-kesalahan dia ya, kenapa dia mengabaikan kamu, kenapa dia cuekin kamu, bahkan di sini kamu juga ngerasa dia punya seseorang yang lain ya, seperti yang aku bilang tadi, mungkin dia lebih mementingkan teman-temannya dia. Bahkan di sini seharusnya
ketika kamu dan dia berantem lalu terjadi hal yang seperti ini, itu maunya kamu sih, harapannya kamu sih dia yang datengin kamu, nyamperin kamu, atau paling tidak tuh ngajakin kamu ngomong ataupun minta maaf, tapi itu nggak dia lakuin gitu, sehingga kamu ngerasa kayak seperti dia menipu kamu, dia nggak bener-bener sayang dan cinta sama kamu gitu, lebih mengabaikan kamu dan peduli dengan perasaan dia sendiri gitu ya. Disitulah kamu kayak kesel gitu loh sama dia gitu ya. Kamu seolah-olah nggak bisa memaafkan dia, seolah-olah kamu nggak bisa menerima apa yang dia lakukan ke kamu gitu loh ya. Makanya di sini kamu harus bisa memaafkan dia gitu ya, karena kamu tahu di sini kamu masih sayang dan cinta sama dia, kamu sebenarnya masih mengharapkan dia, cuman kamu juga ego gitu loh. Egonya kamu tuh kayak kamu pengen dianya yang datengin kamu, minta maaf gitu kan, istilahnya ya, mohon mungkin ada yang beberapa seperti itu gitu ya. Sedangkan dia juga gitu mau balik juga gengsi, ego gitu ya, nanti dipikirnya apaan gitu ya, setelah kayak gitu loh ya, seperti itu ya. Makanya dia juga kayak udahlah move on aja gitu di sini ya. Tapi ada keinginan di sini untuk ketemu sama kamu lagi, bersama kamu lagi, masih menginginkan kamu di sini ya, seperti itu. Tapi kalau untuk ketindakan aku lihat sih belum ada ya, tapi mudah-mudahan nanti akan ada ya, karena di sini ada Seven of Wands. Mudah-mudahan akan ada perjuangan dari dia gitu loh. Tapi kamu juga harus menurunkan ego kamu juga ya gitu. Kamu juga harus bisa memaafkan kalau memang kamu benar-benar menginginkan dia gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.